Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalun Nadif. Kali ini saya akan menerangkan materi mengenai munasabah. Apa itu munasabah? Oke, munasabah secara pengertian merupakan salah satu cabang dari ilmu ulumul Quran. Berasal dari kata nasabah yunasibu munasabatan, yang berarti keterkaitan atau korelasi dari beberapa ayat Al-Quran. Ini beberapa ayat Al-Quran, baik berupa dari antar ayat maupun antar surah. Kemudian, urgensi mengenai memahami munasabah Al-Quran. Pertama adalah dapat mengembangkan berbagai anggapan orang dengan tema-tema Al-Quran yang menurut beberapa orang kehilangan relevansi, bahwa sebenarnya Al-Quran itu saling terkait satu sama lain. Dan dengan ilmu munasabah ini, orang-orang akan sadar bahwa setiap ayat Al-Quran memiliki keterkaitan satu sama lain. Berikutnya adalah mengetahui persambungan bagian Al-Quran antara kalimat maupun antar kata. Nah, ini menjadi salah satu objek kajian munasabah yang penting, di mana setiap orang mampu mengejarkan ini dengan baik. Berikutnya, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mengetahui bahwa suatu kalimat Al-Quran pasti memiliki keterkaitan dengan ayat yang lain. Oke, kemudian adalah macam-macam munasabah Al-Quran. Yang pertama adalah munasabah antara surah Al-Quran dengan surah yang sebelumnya. Dalam Al-Quran akan dikaji dalam munasabah ini adalah beberapa akhir ayat dengan ayat sebelumnya, awal ayat dengan ayat setelahnya, untuk memahami mengenai korelasi dari ayat tersebut. Kemudian munasabah surah dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya atau sebab keluarnya ayat tersebut, akan dicari keterkaitannya. Yang ketiga adalah munasabah antar bagian kata dalam Al-Quran. Kata dalam ini adalah beberapa makna susunan kebalaghawan atau kesastraan dalam Quran akan diteliti secara keterkaitannya. Kemudian munasabah antar ayat dan letaknya. Letak ayat ini akan dikaji, apakah sebenarnya korelasi dari setiap ayat tersebut. Kemudian yang kelima adalah munasabah suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Dalam Al-Quran, beberapa kelompok ayat dipisahkan dalam tanda ain dalam beberapa mushaf modern sebagai salah satu ciri bahwa telah berakhirnya suatu pembahasan dalam sebuah ayat. Maka akan dikaji mengenai korelasi dari setiap pembahasan tersebut. Kemudian munasabah antar fasil atau pemisah. Pemisah di sini bisa berupa beberapa waqaf atau bahkan beberapa ayat dengan ayat yang lain. Macam-macam munasabah antara awal surah dengan akhir surah yang lainnya, dan munasabah antara akhir surah dengan awal surah berikutnya. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.